kita semua. Pada malam ini kita kembali boleh berjumpa dalam ibadah malam dalam suasana Paskah. Biar kita boleh kembali mendapatkan berkat dari Tuhan lewat ibadah ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, kita membuka hati, menyiapkan hati kita untuk boleh bergabung bersama-sama dalam ibadah lewat live streaming, biar kita mendapatkan berkat yang besar di dalam suasana Paskah ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian kita bagi Tuhan sebagai satu wujud isi hati kita, komitmen kita, kerinduan kita. Kita mau tetap cinta dan setia walaupun banyak badai tantangan yang kita hadapi. Kita akan menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Haleluya. Mari sama-sama kita bernyanyi, kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya. Kita angkat suara kita bagi Tuhan. Ku tetap cinta, tetap cinta, ku tetap cinta, walau topan datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Amin. Ku tetap setia, walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dari awal kita naikkan pujian ini sekali lagi dari hati yang terdalam. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau topan datang, topan datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, setia. Ku tetap setia, walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Katakan, terlalu banyak Tuhan, banyak yang Tuhan telah beri,
takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Membakar seluruh hidupku, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk lama-lama. Terlalu banyak Tuhan hanya yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan, amin, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Selama-lamanya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang baik, anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami agungkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, ajaiblah Kau Bapakku. Haleluya. Anugerah-Mu besar bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Kembali Engkau Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk dapat menikmati kasih kemurahan Tuhan lewat persekutuan kami dengan Tuhan,
lewat firman-Mu yang sebentar kami akan terima, yang boleh memberkati, meneguhkan kami. Firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan firman yang hidup itu akan memberkati kami malam ini, meneguhkan iman kami, menguatkan kami. Tidak ada kemampuan, kekuatan kami Tuhan selain Engkau. Lewat Roh-Mu yang kudus dan lewat firman-Mu itulah kekuatan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Di malam hari ini Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Kerjakan kehidupan kami lewat kuasa firman-Mu. Tuhan, nyatakan keajaiban-Mu biar kami konsentrasi untuk mendengar firman-Mu. Kalau kami respon akan firman-Mu, kuasa-Mu akan nyata bagi kami. Sehingga jika ada yang lemah akan diberikan Tuhan kekuatan. Jika ada yang sakit, Tuhan akan nyatakan keajaiban mujizatnya, sehingga kesembuhan akan terjadi. Tuhan, tolong kami semua yang terikat, yang tertawan pun akan dilepaskan. Saat kami mengamenkan firman-Mu, saat kami menerima firman-Mu dalam hidup kami. Karena firman-Mu itu hidup, firman-Mu mampu menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Kami bersyukur di hari yang istimewa bagi kami Tuhan. Dalam suasana Paskah, suasana kematian Yesus Kristus yang telah menebus kami. Dalam suasana kebangkitan Yesus yang esok juga kami akan rayakan. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Kuasai hati pikiran kami, ambil alih hidup kami ini Tuhan. Kekuatan-kekuatan setan iblis yang masih mengintimidasi kami, mengganggu, mengacaukan hati, pikiran, perasaan kami. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Engkau tidak bisa menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita berkata amin. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dicintai Tuhan, yang dikasih Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Ya, dalam suasana Paskah kita kembali boleh ada bersama-sama, bertemu lewat ibadah online atau ibadah live streaming. Ya, kita bisa juga bersama-sama menikmati kasih kemurahan Tuhan. Tentu lewat firman-Nya yang boleh memberkati kita, meneguhkan dan menguatkan kita, saudara. Ya, kita bersyukur ya buat kebaikan Tuhan. Betapa besar kasih-Nya. Ya, tidak bisa ya kita balaskan dengan apapun, saudara. Yang apa yang telah Tuhan buat bagi kita, yang telah merelakan anaknya yang tunggal, itulah Yesus ya, untuk dikorbankan ya demi keselamatan kita, saudara yang kekasih. Dan layaklah kita bersyukur ya buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara yang kekasih. Paskah adalah satu peristiwa di mana kekuatan Tuhan dinyatakan untuk melepaskan umatnya dari perbudakan Mesir pada waktu itu. Saudaraku, kita lihat bagaimana bangsa Israel yang diperbudak ya oleh Mesir, sehingga mereka harus hanya sibuk dengan bekerja, tapi mereka tidak bisa beribadah. Ya, saudaraku, dan membuat Tuhan itu murka ya, dan memberikan tulah. Ada 10 tulah, dan tulah yang terakhir itu adalah kematian anak yang sulung, saudara. Dan pada waktu itulah ya ada tanda darah. Ya, itulah Paskah bagi umat Tuhan pada waktu itu, sehingga mereka luput dari maut. Akhirnya mereka bisa dilepaskan ya dari perbudakan itu, saudara. Ya, itu Mesir, itu gambaran dunia ya, gambaran dunia ini, saudara yang kasih, yang menguasai kehidupan kita. Nah, dalam konteks sekarang ini ya berarti kita dilepaskan dari perbudakan dunia ini. Kita dibebaskan supaya kita tidak terjebak ya dalam murka Tuhan.
Dan tujuan Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain, supaya kita bisa datang beribadah kepadanya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, ya, untuk kita bisa mendapatkan berkat Paskah yang besar dalam hidup kita, sehingga setiap janji-janjinya itu akan digenapi bagi kita, maka kita membutuhkan iman. Ya, saya mau sampaikan dengan tema malam ini, hidup oleh iman. Ya, jadi harus hidup oleh iman. Orang benar itu memang harus hidup oleh iman. Ya, hidup oleh iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi apapun pengharapan kita, dasarnya harus iman, saudara. Iman itu menjadi dasar segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita rindukan, saudara. Kalau kita ingin mendapatkan berkat yang besar lewat Paskah, maka kita butuh iman, membutuhkan iman. Saudara, mungkin kita mengalami banyak penderitaan, tekanan, persoalan, masalah. Terlebih di hari-hari terakhir ini, ya, itu tidak membuat akhirnya kita kehilangan kepercayaan kita. Tetap kita berpegang teguh kepada firman. Saya masih berbicara, ya, seputar Ibrani pasal 10, yaitu dengan perikop soal ketekunan, ya, di ayat yang ke-19 dan seterusnya. Dalam satu perikop itu kita akan kupas pada malam ini, ya, seberapa nanti kita dapat, ya, mengungkapkan, ya, daripada rahasia firman ini, saudara yang kekasih, ya, biar kita sama-sama mendengarkannya, saudara. Dan saya akan coba baca, ya, di dalam dari ayat yang ke-34. Langsung aja lompat ke ayat yang ke-34. Ya, 34, demikian firman Tuhan, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi fokus kita ini untuk menantikan, mendapatkan janji-janji Tuhan, mendapatkan upah. Bagaimana kita bisa mendapatkan kegenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara yang kekasih, kita lihat iman, ya, orang benar hidup oleh iman. Roma 1:17 jelas itu mengatakan bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Untuk kita bisa mendapatkan kegenapan janji Tuhan itu butuh iman. Iman membutuhkan ketekunan. Tanpa kita bertekun, tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Walaupun hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi, suasana yang, ya, sangat bagaikan sebenarnya kehidupan kita dirampas. Ya, tadi dikatakan di sana, ya, saudara, ketika hartamu dirampas, ya, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Artinya kita boleh kehilangan apapun di hari-hari ini. Mungkin kita kehilangan job, kehilangan pekerjaan, kehilangan omset, saudara, ya, kehilangan keluarga, ya, saudara yang kekasih, bagaikan itu dirampas oleh keadaan, oleh situasi yang terjadi sekarang ini. Tetapi satu yang ditekankan dalam ayat ini, jangan lepaskan kepercayaanmu. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudara, mendapatkan kegenapan janji Tuhan membutuhkan iman. Iman membutuhkan ketekunan. Kalau kita nggak bertekun, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kegenapan janji Tuhan
dalam hidup kita, saudara. Maka dalam keadaan situasi apapun, ada 2 poin penting ini kita harus bertekun dalamnya. Yang pertama, ketekunan kita dalam beribadah. Ini penting. Dan ini yang paling penting, saudara. Ketekunan kita dalam ibadah. Kita sudah membaca di pasal 10 ya, di kitab Ibrani ini di ayat 25. Ada penekanan di sana. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu bicara soal ketekunan. Ketekunan kita dalam ibadah itu penting untuk mewujudkan iman kita itu menjadi satu kenyataan, sehingga janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Kita harus bertekun, karena iman membutuhkan ketekunan. Iman membutuhkan ketekunan, saudara. Yang pertama, ketekunan dalam soal ibadah. Maka perlu kita terus beribadah, baik atau tidak baik waktunya. Tetap kita harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, harus beribadah, saudara. Walaupun kita dalam keadaan masa-masa yang sukar, yang sulit, ya, tetap kita harus beribadah. Penderitaan, cercaan tidak bisa menghentikan kita. Tidak boleh ada yang memisahkan kita. Tidak boleh yang ada menghentikan kita. Walaupun dalam konsep ibadah itu, dalam tadi pagi saya sudah terangkan kepada kita, soal ibadah itu bukan soal jumlahnya. Walaupun hari ini kita sudah diposisikan untuk ibadah itu di rumah, ya, sebab kita semua telah mendengar peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan, tentu demi kebaikan kita semua, saudara. Maka semua kita harus tinggal di rumah, stay at home, ya. Jadi tinggal di rumah, jadi ibadah pun di rumah. Nggak jadi soal, tapi harus bertekun. Ketekunan itu nggak boleh dikurangi karena persoalan tempat. Ketekunan itu nggak boleh hilang karena soal keadaan, situasi yang ada. Tidak bisa menghentikan kita untuk bertekun dalam ibadah. Ibadah sesuatu yang sangat penting, saudara. Dalam bahasa Ibrani, ibadah disebut, ya, berasal dari kata abad, ya, dan berkembang menjadi kata, ya, abodah. Artinya kita mengerjakan sesuatu pelayanan, ya, atau kita melakukan suatu kegiatan penyembahan sebagai rasa syukur kita bagi Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dalam Keluaran 13 ayat yang ke-8 itu dituliskan bahwa ketika bangsa Israel mereka mendapat pertolongan dari Tuhan, maka mereka harus beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur. Makanya saudara, kita harus bersyukur dan tidak boleh beribadah kepada Allah yang lain. Sebab kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Seharusnya kita ini binasa. Seharusnya kita ini semua mati karena dosa kita, karena pelanggaran kita. Harusnya kita mati semua. Tapi puji syukur, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Dia mati di kayu salib. Inilah Paskah, kematian. Saudara, kenapa kita harus menghentikan ibadah? Maka menghentikan ibadah itu adalah satu kejahatan yang sangat besar. Saudara yang kekasih, sama dengan artinya kita menginjak korban Kristus. Saudara yang kekasih, mari semua kita bertekun ibadah. Bertekun dalam ibadah. Kita tidak akan bisa mendapatkan kegenapan janji Tuhan hanya modal iman, tapi tidak ada action, tidak ada perbuatan yang kita lakukan. Iman membutuhkan ketekunan. Pertama, ketekunan di dalam ibadah. Maka tidak boleh kita menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kita akan kehilangan janji Tuhan, saudara, kalau kita berhenti ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji. Makanya kita harus berjuang, kita berjerih payah. Ada banyak orang berjerih payah berjuang untuk dunia. Orang berjerih payah berjuang untuk hal mencari uang, mencari kedudukan. Saudara, tapi kalau kita mau ingin mendapatkan berkat janji Tuhan dalam kehidupan kita, kita berjuang berjerih payah untuk beribadah kepada Tuhan. Saya akan bacakan dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian kebenaran firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam segala hal. Ya, termasuk juga untuk menghentikan virus corona. Saudara. Maka kita lihat bagaimana kekuatan Tuhan itu akan bekerja lewat ibadah. Berguna. Saudara yang kekasih, kalau latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Tidak dibatasi. Terlebih untuk kita bisa mendapatkan kegenapan janji Tuhan. Sebab dikatakan begini, karena ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Ini gak boleh dibantah. Jadi ibadah itu mengandung janji. Untuk kita bisa mendapat kegenapan janji Tuhan butuh iman. Iman butuh ketekunan. Ketekunan dalam ibadah. Agar janjinya itu digenapi bagi kita. Amin. Saudara, digenapi bagi kita. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saudara nggak boleh anggap remeh, mengabaikan soal ibadah. Nggak boleh, saudara. Apalagi dalam kondisi sekarang, dalam kondisi semua, ya, stay at home. Kita punya banyak waktu, lebih daripada hari-hari kemarin. Mari gunakan waktu-waktu kita itu untuk banyak membangun hubungan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Satu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Saudara, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Terus ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Jadi orang berjerih payah berjuang bukan untuk dunia. Dunia ini akan binasa.
akan binasa. Kita di dalam ibadah itu kita mendapatkan banyak berkat. Janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Saudara, unsur-unsur ibadah, pujian, doa, ya. Makanya kita memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, bersyukur bagi Tuhan. Doa, kemudian mendengarkan firman seperti ini. Kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ini sudah bagian daripada ibadah. Maka ketika Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan membuka telinganya untuk mendengar firman, itu sudah bagian daripada ibadah. Waktu tadi kita ikut bernyanyi bersama-sama, itu sudah bagian daripada ibadah. Waktu kita berdoa, itulah unsur-unsur ibadah. Jadi unsur ibadah itu ada pujian, ada doa. Jadi bukan soal banyak orang, fasilitasnya, bukan. Ada nggak pujian? Ada nggak doa? Ada nggak tampilan firman? Mendengar firman? Dan yang ketiga, ada nggak korban? Ada nggak persembahan? Selalu pada zaman dulu ketika orang datang beribadah kepada Tuhan, selalu ada dipersembahkan. Ada yang dikorbankan. Ada yang dikorbankan. Saudara, makanya ketika saudara juga di rumah, yang tidak ada salahnya beribadah sama seperti di gereja. Saudara, nanti besok kita beribadah dalam ibadah kebangkitan Yesus. Saudara yang kekasih, ayo sama-sama kita lakukan ibadah dengan benar. Dalam unsur-unsur ibadah yang benar itu, ada pujian, ada doa, ada firman, ada persembahan, ada korban. Tidak ada ceritanya dalam Alkitab. Saudara, nggak ada. Orang yang datang beribadah menghampiri Tuhan selalu membawa persembahan, membawa korban. Kalau dulu ada kambing, domba, ada lembu. Saudara, paling kecil tekukur. Ada korban yang dikorbankan. Itulah bagian dari ibadah. Untuk mendapatkan kegenapan janji Tuhan itu, maka kita berjuang, berjerih payah. Dikatakan begini, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Jadi ketika orang beribadah, itu satu bukti bahwa kita sedang menaruh pengharapan kita bukan kepada manusia, tapi kepada Allah yang hidup. Tapi ketika kita berhenti beribadah dengan berkata harus berhikmat, saudara, itu bukan hikmat, itu kebodohan. Sekali lagi, ibadah tidak harus di gedung gereja. Ibadah itu bisa secara pribadi, keluarga demi keluarga, suami menjadi imam, dan kemudian berdoa, menaikkan pujian. Saudara kasih. Jadi, mari kita berjerih payah ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Maka buktinya itu ada ibadah. Ibadah adalah satu bukti bahwa kita menaruh harapan kita kepada Allah. Tapi kalau orang sudah tidak mulai lagi suka akan ibadah, tidak lagi rindu akan ibadah, ya itu yang membuat akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kegenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, lari terus hidup kita beribadah. Situasi apapun. Dan yang kedua, jadi itu poin yang pertama, ketekunan yang pertama, ketekunan dalam ibadah. Tapi beribadah dengan cara yang benar, dengan cara yang sungguh-sungguh, saudara. Dan yang kedua, poin yang kedua, ketekunan melakukan kehendak Allah.
ibadah pun kita, tapi kalau kita tidak bisa menunjukkan satu hidup mempraktekkan kehendak Allah, tetap juga kita tidak akan bisa mendapatkan kegenapan janji Tuhan. Saya akan bacakan kembali dalam Ibrani pasal 10. Pasal 10, saya akan bacakan ayat yang ke-36. Ayat 36 demikian firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi yang kedua, ketekunan melakukan kehendak Allah. Saudara yang kekasih, tidak ada yang boleh menghentikan kita untuk melakukan kehendak Allah. Bertekun. Maka coba cek kehidupan kita. Di hari-hari yang terakhir, saudara percaya atau tidak, tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah mulai nyata dan terlihat. Saudara, sudah mulai terlihat. Saya ketika berbincang-bincang kemarin dengan ada sahabat pendeta, saudara, ya, kalau nanti situasi keadaan seperti ini terus, ya justru antikris akan mengambil keuntungan. Jadi dia nggak lagi susah-susah. Makanya sebelum antikris pergunakan dan manfaatkan ya perlengkapan peralatan teknologi yang ada sekarang ini, kita pakai terlebih dahulu ya, untuk memberitakan firman, termasuk hari ini, malam ini, lewat teknologi yang ada, ya, lewat IT, informasi. Saudara yang kekasih, kita bisa berkomunikasi. Tapi sebentar lagi ini antikris yang akan gunakan semua. Antikris akan memanfaatkan semua ini. Saudara, bukan tidak mungkin nanti pada akhirnya untuk kita bertransaksi pun, karena akan dicurigai virus itu akan berkembang lewat alat ganti untuk membeli lewat uang. Saudara, dianggap virus itu bisa lengket di uang, sehingga uang nggak perlu lagi nanti bertransaksi ya lewat tanda-tanda yang telah ditentukan. Saudara yang kekasih, misalkan ya saya mendapat informasi sekarang di Amerika itu korbannya cukup tinggi karena virus corona ini. Saudara, jadi mereka membuat satu peraturan sekarang itu untuk bertransaksi sudah menggunakan microchip itu. Jadi sudah nggak lagi pakai uang, cukup ada tanda ya di tangan atau di dahi dibuat. Tentu ini kan untuk menghindari virus. Dengan manusia menciptakan itu, saudara, maka antikris mengambil kesempatan. Ketika nanti antikris untuk mendata kehidupan manusia sudah makin segampang. Nah, selagi masih kita punya kesempatan hari ini memanfaatkan semua fasilitas teknologi yang ada, ayo kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu tidak boleh tidak.
Nanti orang-orang yang mendapatkan kegenapan janji Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Allah, bukan kehendak manusia, bukan kehendak kita sendiri. Bukankah Alkitab mencatat, saudara, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius pasal 7 ayat 21. Itu jelas. Melakukan kehendak Bapa. Jadi apapun kondisinya dalam hidup kita, maka untuk kita bisa mendapatkan janji Tuhan lewat iman yang kita miliki, kita harus bertekun melakukan kehendak Allah. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Saudara, walau di tengah-tengah masa yang sulit, lakukanlah kehendak Tuhan. Tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Saudara, ayat 37 dikatakan begini, ini menjadi satu peringatan bagi kita. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Jadi sedikit waktu lagi ini kita manfaatkan, kita gunakan untuk melakukan kehendak Tuhan semaksimal mungkin. Kalau bila perlu, saudara, kapan ada kesempatan, lakukan firman, lakukan kehendak Tuhan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Sedikit waktu lagi, Dia akan datang. Saudara, dan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang layak mendapat kualifikasi dalam menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua dan ikut bersama-sama dengan Dia. Lakukan kehendak. Orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup sampai selama-lamanya. Amin. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur karena penderitaan, karena tantangan yang ada. Tapi kita harus tetap bertekun melakukan kehendak Tuhan. Dikatakan begini ayat 36. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi jangan pernah kita mundur, jangan pernah tawar hati, lakukan terus kehendak Allah. Walaupun ada harga yang kita harus bayar untuk melakukan kehendak Allah itu. Memang tidak mudah. Melakukan kehendak Allah itu bertentangan dengan pikiran kita, dengan daging kita, dengan kemanusiaan kita. Bahkan tidak jarang kita mendapatkan tantangan-tantangan saat kita melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Tapi jangan pernah mundur dan jangan pernah menyerah. Tetap bertahan, saudara. Ayat yang ke-39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh. Berarti orang yang mengundurkan diri. Makanya jangan pernah kita menyerah. Berjuang sampai akhirnya. Itulah sebabnya aku berjuang dan berjerih payah.
Dalam Timotius mengatakan, saudara, Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius, berjuang berjerih payah untuk beribadah, untuk melakukan kehendak Tuhan, mempraktekkan firman. Itu penting dalam hidup kita. Sekarang coba cek dulu hidup kita, cek pikiran kita, cek perkataan kita. Sudahkah kita betul-betul melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Malam ini sekali lagi saya mau tekankan kepada kita, saudara. Sesulit apapun, seberat apapun persoalan masalah yang kita hadapi, jangan pernah kita melepaskan iman dan kepercayaan kita. Sebab besar upah yang menanti. Dan mendapatkan kegenapan janji itu, kita butuh iman. Dan iman itu membutuhkan ketekunan. Ketekunan kita dalam beribadah. Sebab ibadah mengandung janji. Dan ketekunan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak pernah boleh berhenti melakukan kehendaknya. Walau kita diperhadapkan dengan kesulitan di tengah-tengah dunia ini, tapi tetap kita berpegang teguh kepada firman-Nya. Saya percaya kalau ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan hidup. Kita akan diselamatkan, kita akan dilindungi, kita akan disertai oleh Tuhan, saudara. Saudara yang kekasih, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita, hiduplah oleh iman. Untuk kita mendapatkan sesuatu apapun yang kita harapkan, dasarnya iman, saudara. Dan lewat Paskah ini, biar kita mendapatkan berkat Paskah yang besar dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, biar kebenaran firman Tuhan pada malam ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dimanapun kita berada. Sebab itu, mari sama-sama kita bertekun ibadah, bertekun melakukan kehendak Allah, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Jangan pernah berhenti, saudara, berjuang dan berjerih payah untuk mempraktikkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita menaikkan satu pujian bagi Tuhan, saudara. Ku berjuang sampai akhir. Dari awal pujiannya, selidiki aku, lihat hatiku. Mari kita buka hati kita. Selidiki aku, lihat hati. Apakah aku sungguh mengasihi Yesus? Yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Yesus? Yang Maha Tahu dan menilai hidupku, ada yang
sakit di rumah sakit, nyatakan keajaiban Tuhan, nyatakan kebesaran Tuhan, anugerah Tuhan nyata bagi mereka, dan bersikap cepat. Kami tetap percaya kepadamu, tengah-tengah masa yang sulit kami tidak akan pernah melepaskan iman kami. Kami terus berpegang teguh pada firman-Mu. Kami akan bertekun dalam ibadah, bertekun melakukan kehendak Tuhan, supaya janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara kiranya Tuhan memberkati semua Bapak Ibu sekalian yang telah mendengarkan program pada malam ini lewat channel YouTube, live streaming lewat FB, Facebook, saudara yang kasih GKI Bangkit, dan juga lewat YouTube Bangkit Ministry. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Pagi. Shalom.